Hai guys, selamat pagi. Oke, kita berjumpa lagi. Oh, bukan berjumpa ya. Kalian hanya mendengarkan aja ya, di pelajaran matematika. Ya, semoga ini menjadi pengobat rindu kalian. Oke, kali ini di kelas 12 kita akan belajar yang namanya peluang. Apa sih itu peluang, Pak? Peluang itu misalkan kalian minta duit ke mama kalian ya, mah minta peluang dong buat beli pulsa. Oh gitu ya, itu uang ya, kena dikit. Oke, kalau peluang ini nggak banyak rumus ya, ini hanya menggunakan logika kalian aja gitu. Dan di sini pun banyaknya itu soal cerita ya. Kalian senang kan yang namanya cerita? Ya, menceritakan hidup kalian gitu ya. Oke, di sini saya langsung ke contoh soal saja. Neng Amel akan melakukan perjalanan dari kota Bandung ke Surabaya melalui Semarang. Ya, jadi ada tiga kota di sini ya. Dari kota Bandung kemudian ke Surabaya dulu. Dari kota Bandung ke Surabaya melalui Semarang. Gitu ya. Jika ada 3 rute ya dalam perjalanan Bandung Semarang dan ada 4 rute dalam perjalanan Semarang Surabaya ya, pertanyaannya seperti ini, kita bahas ya. Misalkan di sini si Amel itu berangkat ya dari kota Bandung gitu ya, kemudian melalui Semarang sampai ke Surabaya. Nah, gitu ya. Amel melakukan perjalanan dari kota Bandung ke Surabaya melalui kota Semarang. Gitu ya. Oke, di sini ada pilihan rutenya. Ya, jika ada 3 pilihan rute jalan dari Bandung ke Semarang, berarti gini ya. Dari Bandung ke Semarang dulu ada 3 rute pilihan. Misalkan dari sini 1, itu ya, 2, dan terakhir 3. Nah, gitu kan jalannya, misalkan ya, estimasi seperti ini. Kemudian ada 4 pilihan rute Semarang ke Surabaya. Nah, dari Semarang ke Surabaya ini ada 4 pilihan rute. Misalkan 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Oke, dari Bandung ke Semarang ada 3 pilihan rute. 1, 2, 3. Dari Semarang ke Surabaya ada pilihan 4 rute. 1, 2, 3, 4. Gitu ya logikanya. Oke, pertanyaannya nih yang A. Yang A itu berapa cara perjalanan ya yang dapat ditempuh Amel dari Bandung ke Surabaya. Nah, ada berapa perjalanan nih dari Bandung ke Surabaya itu melalui rute Semarang. Misalkan gini ya. Kita bahas yang A dulu. Kita kasih kotak-kotak biar gampang ya. Nah, gitu kan ya. Dari Bandung ke Semarang dulu ada berapa rute sih? Di sini 1, 2, 3. Ya, ada 3 rute. Gampang ya. Kemudian dari Semarang ke Bandung ada berapa rute? 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 rute. Jadi totalnya adalah 3 dikali dengan 4. Gitu ya. Maka hasilnya adalah 12 rute. Jelas? Gampang ya. Jadi perjalanan Bandung ke Surabaya itu ada 12 rute yang bisa ditempuh. Oke. Pertanyaan kedua. Di sini ada berapa cara ya perjalanan pulang pergi Bandung Surabaya ya. Oh ya, ini ada sambungannya lagi ya. Dengan syarat jalan yang sudah dilalui tidak ya, yang dilalui saat pergi tidak boleh dilalui saat pulang. Oke ya, dilalui saat pergi tidak boleh dilalui lagi gitu ya. Misalkan gini bro, Amel ya, ini yang A nih, yang B. Misalkan Amel ketika pergi dari Bandung ke Semarang itu lewat jalur yang pertama. Nah, ini kan udah dipakai ya pada saat pergi ya. Kemudian dari Semarang ke Surabaya dia pakai
Misalkan yang ini. Nah, perjalanan ini, jalan ini, rute ini satu, yang kedua ini, ketika pulang itu dia tidak boleh dilalui lagi. Nah, gitu ya. Pertanyaannya ada berapa rute kira-kira? Oke, kita cek dulu yang pergi ya. Nah, gitu kan ya. Untuk yang pergi, karena pergi itu bebas ya, bisa lewat mana aja. Bandung ke Semarang, berarti di sini ada 3 rute. Untuk ke Semarang, dari Semarang ke Surabaya pun bebas, masih ada 4 rute. Jadi ya, untuk pergi itu 3 dikali dengan 4 sama dengan 12 rute. Jelas ya? Oke, sekarang pulangnya. Nah, pulang ada syarat, bro. Ya, syaratnya harus bawa oleh-oleh katanya gitu ya. Ini tadi, misalkan si Amel ini dia ketika pergi menggunakan jalur pertama nih, ke Semarangnya. Ya, kemudian ke Surabayanya dia pakai jalur kedua. Ini ya. Ketika pulang, si Amel ini dia tidak boleh melewati rute ini. Artinya dia hanya boleh menggunakan rute 1, 3, 4. Jelas ya, begitupun dari Semarang ke Surabaya, dia hanya boleh menggunakan rute 2 dan 3. Jelas? Oke, dari Surabaya ke Semarang dulu deh. Ada berapa rute yang tersisa yang dilalui Amel? 3. Ya kan, 1, 2, 3. Kemudian dari Semarang ke Bandung ada 1, 2. Nah, artinya ada berapa rute ketika pulang? 2 dikali dengan 3 sama dengan 6 rute. Gitu ya. Kemudian pulang pergi ya. Cara pulang pergi gitu ya. Maka di sini adalah 12 dikali dengan 6 sama dengan 72 rute. Gampang ya, simpel sekali. Ya, jelas ya. Kalau misalkan ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, boleh via WA grup aja ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua kita bahas. Perhatikan di sini. Disediakan bilangan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dari bilangan tersebut ya, berapa banyaknya bilangan ini dia ABCD. Ya, yang pertama 3 digit bebas, yang kedua 3 digit yang berbeda, yang ketiga 3 digit ya lebih dari 500 dan berbeda. Ada syaratnya nih. Kemudian yang keempat 3 digit genap ya dan berbeda. Seperti apa caranya? Kita cek. Ini nomor 1 ya. Ini nomor 2. Tadi digitnya ya, angkanya ada 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Udah ya? Banyak iklan ya. Oke, nggak masalah. Kita bahas dulu yang A. Yang A di sini 3 digit bebas ya. 3 digit bebas. Gitu ya. Nah, artinya seperti apa ya bebas? Bebas itu boleh berulang. Misalkan gini ya. 1, 2, 3, 123. Boleh? Boleh. Ya, boleh lagi misalkan 122. Nah, ya kan berulang nih duanya. Boleh tidak? Boleh. Karena di sini syaratnya bebas. Jelas ya? Sorry, bukan 1, misalkan 4. Nah, ini. Karena 1 nggak ada. Jelas ya? Oke, kita cek. Nah, iklannya udah pergi. Angka pertama ya, karena di sini bebas, angka pertama jadi kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 jumlah angka. Nah, di sini bisa kita gunakan dengan angka
2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7. Gitu ya. Boleh, boleh. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, dan seterusnya. Ya, berarti di sini boleh digunakan oleh ke-6 angka tersebut. Oke, angka yang kedua, angka puluhannya. Karena di sini bebas, boleh nggak berulang? Boleh saya pakai angka 2 lagi? Misalkan di sini saya tulis 2. Ya, misalkan di sini saya tulis angka 2. Boleh saya di sini angka 2 lagi? Boleh. Ya nggak akan bebas. Berarti di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6. Jelas ya? Misalkan saya di sini mau pakai angka 4. Nah, 2, 2, 4. Boleh ya? Boleh. Ya, bebas. Berarti di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa angka yang boleh saya pakai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Betul ya? Maka ya, jumlah 3 digit yang boleh ditulis di sini 6 ya, dikali dengan 6 dikali dengan 6. Itu ya. Jumlahnya ada 216 digit angka yang boleh dipakai. Jelas ya? Oke, yang kedua, yang B. Kita geser dulu. Nah, pertanyaannya itu 3 digit berbeda. Nah, di sini ada syaratnya. Syaratnya apa? Berbeda. Misalkan gini. Ya. Saya tulis 245 atau 245. Sama tidak? Ya, berbeda semua ya, angka 2, 4, dan 5. Misalkan saya tulis lagi 5, 6, 7. Boleh? Boleh. Ya. Lalu yang nggak boleh gimana? Misalkan gini, 5, 6, 5. Nah, karena 5-nya ada double, jadi ini nggak boleh. Jelas ya? Karena syarat berbeda. Oke, lanjut kita bahas. Nah, ini ya. Untuk angka pertama atau angka ratusannya, kita bebas ya, boleh pakai yang mana aja. Betul kan? Misalkan saya tulis di sini angka 2. Boleh? Boleh. Angka 3, angka 4, atau angka 5, atau angka 6, atau angka 7. Jelas ya? Karena untuk yang pertama ini masih tidak ada aturan. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit angka yang boleh saya tulis di sini. Lalu yang kedua, ya di sini ada syarat nih. Misalkan ya, saya sudah pakai yang ini nih. Ya. Misalkan saya sudah pakai angka 2. Ini ya. Maka angka 2 ini saya eliminasi. Ya, jadi kalian jangan mau jadi yang kedua ya. Sebab bisa dieliminasi nantinya. Iya, curhatnya si bapak teh. Lalu angka apa berapa aja yang boleh? Nah, di sini berarti sisanya 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 angka yang boleh saya tulis sini. Jelas ya? Misalkan lagi saya mau pakai angka 4. Ya, berarti angka 4 di sini saya eliminasi. Ya, yang kedua aja nggak boleh, apalagi yang keempat ya. Lalu angka berapa yang saya tulis di sini? Berapa banyak? Di sini ada angka 3, boleh saya tulis 5, 6, dan 7. 1, 2, 3, 4. 4 digit angka yang boleh saya tulis di sini. Jelas ya? Maka ya, banyaknya 3 digit yang berbeda sebanyak 6 dikali 5 dikali 4. Hasilnya adalah 120.
Jelas ya? Oke, yang C. Yang C di sini nih ya. 3 digit lebih dari 500 dan berbeda. Oke. Lebih dari 500 dan berbeda. Nah, ya. Ini ada 2 syarat nih. Syaratnya lebih dari 500 dan yang kedua berbeda. Misalkan gini. Ya, 567. Boleh ya? Boleh. Lebih dari 500 dan berbeda. Misalkan lagi 523. Boleh ya? Boleh. Misalkan lagi 522. Boleh tidak? Walaupun di sini dia lebih dari 500, tapi di sini ada angka yang double. Maka ini nggak boleh. Maka yang kita hitungnya ini aja. Lebih dari 500 dan berbeda. Lalu berapa banyak angka yang dihasilkan? Kita cek. Nah, gitu ya. Karena di sini lebih dari 500, ya. Angka yang disediakan itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke. Berarti yang kita ambil untuk yang boleh menduduki di kolom pertama di sini hanyalah angka 5, 6, dan 7. Jelas ya? Ada berapa banyak di sini? Ada 3. Oke. Lanjut. Yang kedua bebas ya. Boleh dari 2, boleh 3, 4, 5, dan 6, 7 sebagainya. Misalkan saya mau pakai yang ini ya. 5, 6, dan 7. Angka 5-nya sudah saya pakai nih. Di baris pertama. Berarti di kolom kedua atau baris kedua ini angka 5 tidak boleh dipakai lagi. Jelas ya? Oke, yang boleh yang mana? 2, 3, 4. Nah, 5 nggak boleh ya. 6, 7. Ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita tulis 5 angka yang boleh ditulis. Terakhir, misalkan angka 6 saya pakai di sini. Nah, gitu ya. Maka untuk di kolom ketiga yang boleh ditempati hanyalah angka 2, 3, 4, dan 7. Ada berapa banyak? Ada 4 digit angka. Gitu ya. Lalu berapa banyak angka ya yang lebih dari 500 dan berbeda? Maka 3 dikali dengan 5 dikali dengan 4 sama dengan 5 kali 4 berapa? 20 ya. 20 kali 3 60. Ada 60 digit angka. Oke. Yang terakhir di sini ada 3 digit genap dan berbeda. Oke. Yang D ya. 3 digit genap dan berbeda. Gini ya. Suatu bilangan matematika ya atau suatu angka dalam matematika dikatakan genap dan ganjil itu kita bisa lihat dari bilangan satuannya. Misalkan 432. Genap ya. Kenapa? Di sini satuannya angka 2. Loh. Misalkan lagi 254. Genap apa ganjil? Genap ya. Karena di sini dia satuannya 4. Dan terakhir misalkan lagi 576. Ini pun sama genap. Jelas ya? Oke, artinya ya
dari angka yang disediakan ya 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 yang bisa dikatakan dengan genap hanyalah 1, 2, 3. Jelas? Maka artinya kita cek. Ya. Karena di sini genap, jadi kita mencari patokannya dari belakang dulu ya. Berarti angka yang boleh ditulis di sini hanyalah 2, 4, dan 6. Jelas ya? Jadi hanya 3 angka yang boleh ditulis di sini. Angkanya 2, 4, dan 6. Oke, kita maju ke depan. Di sini. Tadi disediakan angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jelas ya? Misalkan saya mau pakai yang ini nih. Nah, dia sampel yang ini ya. 4, 3, dan 2. Angka 2-nya sudah saya tulis di belakang. Sudah saya pakai, misalkan ya. Berarti di sini di kolom pertama yaitu sisanya ya. Angka berapa aja? 3, 4, 5, 6, 7. Udah ya, segini. Jelas ya, ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka yang boleh saya tulis di sini. Oke. Misalkan lagi, ternyata kolom pertama ini saya tulis angka 4. Maka saya hapus angka 4. Dan di kolom kedua ini ada sisanya. Yaitu 3, 5, 6, dan 7. Ada berapa dia? Ada 4. Ya. Jadi banyaknya angka genap dan berbeda adalah 5 dikali 4 dikali 3. Itu ya. 5 kali 4 20, 20 kali 3 adalah berapa coba? Ya, 60. Betul ya? 60 digit. Oke, jelas? Siapa lagi? Mana ya? Nah, ini dia. Ya, ada 3 wanita dan 2 pria yang akan berfoto duduk sejajar. Ya, dengan syarat pria harus berada di posisi paling pinggir. Ada berapa cara mereka duduk? Misalkan gini. Ini untuk nomor 3. Semoga durasinya nggak terpanjangan ya. Misalkan ada 2 pria dan 3 wanita. Itu ya, mereka duduk berdampingan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Misalkan ya, pria di sini si Asep. Ya. Kemudian satu lagi misalkan siapa ya? Si Tegar. Itu ya. Si Asep ya, di bangku pertama, ini katakan untuk pertama 2, 3, 4, dan 5 bangku. Gitu ya. Nah, totalnya ada 5 orang, gitu kan. Misalkan di bangku pertama si Asep boleh nggak duduk di sini? Boleh dong. Ya. Kemudian si Tegar boleh duduk di sini? Boleh. Ya. Artinya berapa? Di sini ada 2 orang yang boleh menduduki bangku pertama, yaitu si Asep dan si Tegar. Gitu ya. Ketika misalkan si Asep ya, dia duduk di bangku pertama, kan, maka di bangku terakhir ini pasti diduduki oleh si Tegar.
maka 1 orang yang boleh duduk di sini. Sisanya, nah, paham nggak? Misalkan di sini si Asep nih, ya, berarti di sini Tegar. Misalkan di sini si Tegar, di sini si Asep. Jelas ya? Oke, 3 wanita. Itu ya. Misalkan di sini si Gita, si Aliu, kemudian si Rindi. Gitu ya. Misalkan ya, di bangku kedua di sini diduduki oleh si Gita, boleh nggak? Boleh. Diduduki oleh si Aliu boleh? Boleh. Diduduki oleh si Rindi boleh? Boleh. Ya, sebab di bangku kedua ini ya 3 wanita ini boleh siapa saja duduk di sini. Itu ya, artinya 3 orang. Misalkan si Gita duduk di bangku pertama, maka sisanya adalah si Aliu dan si Rindi yang boleh duduk di bangku yang kedua. Ini ya, si Aliu dan si Rindi. Artinya hanya 2 orang yang boleh di sini. Misalkan lagi ya, bangku yang ketiga ini adalah si Rindi, maka terakhir di sini adalah si Aliu. Gitu ya. Jadi ya, banyaknya cara ya yang bisa mereka duduk di situ. Misalkan di sini si Tegar, di sini si Aliu, di sini si Rindi, gitu ya. Di sini si Gita, di sini si Asep, ataupun sebaliknya dicampur-campur. Maka 2 dikali 3 dikali 2 dikali dengan 1 dikali dengan 1 ya, hasilnya 2 kali 3 6 kali 2 12 kali 1 ya 12, tetap ya ada 12 cara. Oke, jelas ya sampai di sini? Ada yang ingin disampaikan? Kalau ingin ditanyakan, boleh deh ya, via WA grup aja dengan saya, nanti saya kasih tahu ya penjelasannya seperti apa. Jelas ya? Nah, ini nanti kalian catat ya, boleh kalian catat, boleh kalian simak, tapi jangan kalian gitulah pokoknya lah. Oke, ini materinya ya, ini materinya, ini materi yang kedua. Jelas ya? Kemudian ini cara penjelasannya. Ini penjelasan kedua. Jelas ya? Kemudian ya, sebagai oleh-oleh ya, kalau pulang pergi kan nggak Abdul nggak bawa oleh-oleh ya. Nah, ini saya berikan nggak usah banyak-banyak deh ya, 2 tugas aja. Nomor 1 ya, dari angka-angka 3, 4, 5, 6, dan 7 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 4 angka berlainan ya. Jadi kalian buat 4 angka yang berbeda ya. Banyaknya bilangan kurang dari 6.000. Nah, ada syarat lagi nih ya, udah 4 bilangan yang berbeda kemudian kurang dari 6.000, artinya 5.000, misalkan ya 5.703. Nah, itu boleh, artinya kurang dari 6.000 ya. Itu yang dapat dibuat oleh. Kalau 5.609 misalkan boleh nggak? Nggak boleh, sebab 9 nggak ada di sana. Jelas ya? Nah, ada berapa banyak cara yang bisa dibuat ya, atau ada berapa banyak digit angka yang bisa dibuat ya, ini pilihannya. Dan yang kedua, ini ada nomor 5. Nah, ini dia. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 7 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Ya, banyak bilangan berbeda dapat dibentuk dengan nilai masing-masing kurang dari 400. Ya, artinya misalkan 347, itu boleh. Ya. Pertanyaannya ya, ada berapa banyak angka yang bisa dibentuk? Ya. Jelas ya? Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, tetap semangat. Assalamualaikum.